Shalom Bapak-Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Apa kabarnya? Luar biasa. Waduh, saya lihat kayaknya muka-mukanya penuh dengan senyum yang bergairah. Ya puji Tuhan. Berarti diberkati pada hari ini ya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa jemaat pada malam di sini makin lama semakin diberkati. Amin. Coba lihat kanan kiri kursi yang kosong. Kalau kita lihat itu bukan tugas gembala loh. Itu tugas para domba. Ya. Iya, domba kan domba yang meranakan domba kan, bukan gembala yang meranakan domba kan. Nah, jadi para domba itu tugas para kita para domba untuk mengisi bangku-bangku kosong. Kita bersaksi untuk Tuhan. Kalau kita merasa di sini diberkati, kita bawa orang. Kita bawa teman saudara, rekan, papa mama, mungkin AA, teteh, om tante yang belum percaya atau yang belum ke gereja aja untuk beribadah bersama-sama supaya kita diberkati bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari dengan hormat saya undang kita bagi berdiri semuanya. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk pertolongan-Mu Tuhan yang lebih dari hidup. Kami masih boleh bernafas dengan bebas. Kami boleh menikmati, oh Tuhan, hari-hari demi hari bersama keluarga itu karena kasih kemurahan-Mu. Dan yang terlebih kami boleh beribadah Tuhan tanpa Engkau, tanpa seizin Tuhan kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memuji Tuhan lebih lagi. Ajar kami untuk menyembah Tuhan lebih lagi sampai sedalam-dalamnya Tuhan. Dan sampai kami merasakan kasih Tuhan, sampai kami merasakan dengan Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan hadir atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Silakan duduk Tuhan.
Tuhan. Bila pagi-pagi kita buka mata, kita melihat bahwa karya Tuhan begitu indah terhadap kita. Anak-anak di samping kita, orang tua yang masih diberikan kesehatan, atau kadang-kala kita tidak mampu. Tuhan, karya-Mu begitu besar. Karya-Mu, siapa aku ini Tuhan? Kita demikian rupa Kau perhatikan hamba-Mu ini. Oh Yesus, makasih. Terima kasih Tuhan.
dalam dari hati kami semua. Baik kami rindu Tuhan, pakai kami menjadi penyembah yang benar untuk memberkati Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus semua yang akan siap memuji Tuhan katakan amin. Semua sukacita? Semua merasakan hadirat Allah? Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, karena Dialah satu-satunya Allah yang di segala kebenaran dan segala Selalu hadir serta hatiku bergerak.
Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebenarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari sebentar kita akan duduk seperti seorang murid mendengarkan gurunya berbicara. Saat firman itu tabur, saat firman itu disampaikan, maka akan menjadi bibit, akan menjadi benih, sehingga akan berbuah 100 kali lipat ganda. Amin. Terima kasih Tuhan.
ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan berfirman melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah pengurapan Tuhan boleh turun atas setiap kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Tuhan mengurapi setiap kami dan membuat hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga benih itu akan bertumbuh, berbuah, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang mengurapi setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami siang hari ini. Terima kasih, kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan pulang dari tempat ini kami akan berbeda. Kami akan mengalami kelepasan, kesembuhan, mujizat, dan karunia-karunia boleh dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara, silakan dulu. Puji Tuhan. Terima kasih buat gembala di tempat ini. Shalom saudara terkasih, sekali lagi. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, pada siang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8, ya, di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan ini, ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 boleh ditampilkan di layar. Ya, sudah. Mari kita baca bersama-sama. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan sampai mati. Selanjutnya, dan sebagian itu setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lanjut. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tangan berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Katakan amin. Nah saudara, kita sudah membaca tadi ayat dari ayat yang ke-4 sampai 15. Ada 4 tipe tanah yang menerima benih, ya. Kita tahu tentang perumpamaan ini, mungkin kita sudah pernah baca, ya. Apa itu benih? Benih adalah firman Allah. Katakan firman Allah. Itu tertulis dalam Lukas 8 ayat 11. Benih itu ialah firman Allah. Saudara ingat bahwa benih adalah firman Allah. Apa itu penabur benih? Penabur benih adalah anak manusia, ya. Matius 13 ayat 37 berkata, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Jadi ada benih, ada penabur benih, anak manusia. Nah, tanah itu berbicara tentang hati manusia.
1 Korintus 3 ayat 9 berkata, kamu adalah ladang Allah. Sebab iblis dapat mengambil benih dari dalam hati. Ya, tadi tertulis dalam Lukas 8 ayat 12. Iblis mengambil firman itu dari dalam hati. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, suatu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang banyak, yang mereka menggabungkan diri, yang mengikuti Yesus setelah Yesus mengelilingi kota, ya. Mereka semua bersemangat dan bersukacita, saya percaya, ya. Menjadi sebuah ibadah yang mungkin ibadah padang yang luar biasa. Namun Tuhan Yesus bersedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa merasakan dan bisa melihat tidak semua orang, ya, yang membawa hati yang jujur dan hati yang baik ketika mereka akan mendengar firman Tuhan, ya. Tetapi Tuhan Yesus tetap, ya, akan memberitakan firman Tuhan pada saat itu dengan harapan ketika dia memberitakan firman Tuhan, paling tidak ada orang-orang yang bisa mengubah hidupnya oleh karena firman Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita telah saudara, kenapa sih Tuhan Yesus harus menyampaikan pesan lewat perumpamaan? Kenapa tidak terus terang aja? Ya, kita melihat di dalam Alkitab itu banyak perumpamaan. Dan perumpamaan itu tidak mudah kita bisa mengerti secara langsung. Tetapi Alkitab berkata dalam Mazmur 78 ayat 2 berkata beginian, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Artinya dari zaman dulu memang sudah banyak teka-teki yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan di dalam Matius 13 ayat 34 berkata demikian, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu apapun tidak disampaikannya kepada mereka. Jadi semua itu disampaikan melalui perumpamaan. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-10 dikatakan demikian, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi ada dua kelompok yang Tuhan Yesus kategorikan, yaitu kelompok kamu dan kelompok mereka. Siapa kamu? Kelompok kamu adalah kita sebagai murid-murid Tuhan. Sedangkan kelompok mereka adalah kelompok yang belum percaya. Mereka mungkin hanya ikut-ikutan dan mereka akan pengen tahu apa yang akan Tuhan Yesus bicarakan. Jadi di sini kita melihat ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok murid-murid Tuhan. Yang kedua adalah kelompok orang banyak yang mungkin belum percaya, tapi mereka mau mendengar firman Tuhan. Nah, tentunya saya bilang bahwa perumpamaan memang bukan sebuah kisah yang mudah untuk dimengerti. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan berkata bahwa setiap kita diberikan karunia untuk bisa mengerti pesan Tuhan itu. Siapa yang bisa mengerti? Yaitu hanya murid-murid Tuhan. Katakan amin. Bukankah kita semua murid Tuhan? Amin. Kita diberikan karunia untuk bisa mengerti firman Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita kembali ke dalam tema dalam firman Tuhan ini. Dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 itu berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di sini kita lihat satu benih jatuh kepada 4 jenis tanah. Tadi kita sudah tahu benih itu apa? Firman Tuhan. Tanah itu bicara tentang hati. Penabur benih adalah anak manusia. Nah, coba kita lihat. Ya, sekarang kita coba melihat dan menyelidiki hati kita masing-masing. Termasuk tanah yang mana hati kita. Kita bisa melihat pada siang hari ini melalui perumpamaan ini. Ya, satu benih jatuh di atas 4 jenis tanah. Mari kita melihat yang pertama dalam Lukas 8 ayat 5. Boleh ditayangkan. Lukas 8 ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di mana? Pinggir jalan. Ya, saudara ingat pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 12. Apa sih arti ini? Ayat 12. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah apa? Orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka.
supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, pinggir jalan itu sifatnya apa? Yang pertama keras. Ya, kalau kita lihat jalan seperti jalan di depan ini keras kan? Tidak seperti tanah yang gemul. Lalu kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, bisa tumbuh nggak? Mustahil bisa tumbuh. Kenapa? Karena teksturnya keras. Ya, dan banyak diinjak-injak orang. Ya, orang lalu lalang banyak diinjak-injak orang. Artinya injakan-injakan orang itu adalah penolakan dan penganiayaan terhadap benih itu. Hampir tidak mungkin untuk bisa bertumbuh. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, apa artinya ini? Orang jenis ini adalah orang yang sukar untuk bertobat. Ya, jadi kita mesti menilik hati kita. Kita termasuk jenis orang ini enggak yang punya hati sukar bertobat? Ya. Karena kenapa? Hatinya keras. Saudara ingat cerita daripada bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Mereka mau keluar dari pemerintahan Firaun. Alkitab mencatat loh, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan yang keraskan hati Firaun, bangsa Israel nggak boleh keluar. Kadang-kadang bingung juga. Tuhan yang memang mengeraskan hati Firaun. Tetapi dasarnya memang Firaun itu hatinya keras. Jadi begini saudara, kalau kita punya hati yang keras, kadang-kadang Tuhan biarin, ya udah keras aja sekalian. Dan ini bahaya saudara. Kenapa? Karena orang yang punya hati yang keras itu menimbulkan murka Allah. Bagaimana Firaun mengalami murka Allah, anak sulungnya mati. Itu kan murka Allah, hukuman Allah. Ya. Kekerasan hati seseorang akan menimbulkan murka Allah pada waktunya, pada waktu Tuhan. Coba kita buka Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat yang kelima. Ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau apa? Bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kapan itu? Kita nggak pernah tahu. Kalau Allah murka, kita nggak pernah tahu. 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani apa? Hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ngeri saudara. Kita mulai menilik hati kita. Ingat ya, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya, hatinya keras, ini akan terjadi. Menimbun murka Tuhan. Saya pernah baca di dalam Mazmur ya, saudara juga pasti pernah baca. Umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Ya. Jadi Alkitab itu udah bilang 70 atau 80 tahun. Sebetulnya itu adalah kesempatan kita yang diberikan Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita masih dikasih kesempatan untuk kita bertobat. Katakan amin. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita berapa, kita nggak pernah tahu. Itu rahasia daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih 70, kasih 80 bonusnya, itu Tuhan tuh mau supaya kita tuh sadar kalau kita punya dosa, kita bertobat. Jangan mengeraskan hati. Supaya apa? Jangan menimbun murka Allah. Sebab kalau kita kena murka Allah, hukumannya apa? Binasa. Gak ada yang keselamatan saudara. Ya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, artinya ya keluar dari surga, dari kemuliaan kekuatannya. Itu ciri-ciri orang yang punya hati pinggir jalan. Jadi kalau terima firman Tuhan tapi hatinya keras, itu firman bukan buat saya, buat dia. Itu firman bisa-bisanya hamba Tuhan. Saudara ingat, firman Tuhan pasti bekerja sesuai apa yang diperintahkan. Tapi kalau hati kita seperti pinggir jalan, firman itu nggak bisa tumbuh, nggak bisa menembus
kekerasan daripada pinggir jalan. Boro-boro mau bertumbuh, dia tembus saja nggak bisa. Hati-hati saudara. Jadi itu introspeksi bagi diri kita, katakan amin. Mari kita melihat yang kedua, Lukas 8 ayat yang ke-6. Lukas 8 ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Apa artinya? Dalam Lukas 8 ayat 13 diterangkan. Ya, ayat itu harus menjelaskan ayat. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, di Israel saudara banyak lahan di daerah perbukitan, ya, di mana ada bebatuan yang keras dan hanya ditutupi oleh tanah yang tipis. Nah, ketipisan tanah ini bisa membantu benih untuk bertumbuh dengan cepat. Ada tanahnya tapi tipis, ya. Tunas-tunas mulai muncul sebelum banyak akar. Namun pertumbuhannya yang cepat itu cepat juga menjadi layu. Oleh karena apa? Terik matahari dan kurang air. Saudara, firman Tuhan ini bilang gini, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, dengan sukacita. Jadi orang ini mendengar firman Tuhan sukacita, ya. Dia dengar firman Tuhan, dia sukacita, ya. Namun karena kondisi hatinya banyak batu, dan Alkitab menjelaskan tentang batu ini apa. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan. Jadi batu itu bisa disebut sebagai masa pencobaan. Setiap kita bisa masuk dalam masa pencobaan. Jenis orang ini sangat emosional, ya, bersukacita ketika menerima firman Tuhan, tersentuh hatinya, ya. Namun setelah itu benih itu tidak bisa bertumbuh. Firman Tuhan yang dia terima sukacita, ya, tapi dia nggak bisa bertumbuh. Sebetulnya diharapkan bukan cuma emosi saja, sukacita saja, tetapi bisa supaya hatinya itu lembut dan benih itu bertumbuh dan berakar. Tetapi kenyataannya benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, hanya di permukaan. Sebentar saja mereka percaya, sebentar saja. Jadi ibarat kalau orang udah masuk gereja, dengar firman Tuhan sukacita, tapi pulang dari gereja lupa, hilang tuh firman, ya. Jadi dia tuh bisa kembali lagi ke dalam habitatnya. Jadi lupa apa yang disampaikan firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi penyebab utama tidak dapat bertumbuh? Karena terhalang oleh batu-batu sehingga akar benih itu tidak dapat menembus lebih dalam. Nah, tadi dikatakan jika batu adalah masa pencobaan, lalu masa pencobaan seperti apakah yang terjadi pada orang tersebut? Ya, mereka percaya sebentar dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, kalau kita selidiki, pencobaan itu berarti begini, godaan untuk berbuat dosa. Apa itu pencobaan? Godaan untuk berbuat dosa. Yang kedua, artinya sebuah ujian terhadap kesetiaan. Nah, saudara terjemahkan sendiri, kesetiaan terhadap apa? Kesetiaan terhadap Tuhan, kesetiaan terhadap pasangan, kesetiaan terhadap firman Tuhan. Itu diuji. Yang ketiga, sebuah ujian terhadap integritas dan keteguhan seseorang. Itu masa pencobaan, ya. Jadi kesulitan apapun itu menjadi sebuah ujian bagi kita untuk kita setia atau tidak, kita memiliki integritas atau keteguhan atau tidak. Nah, jenis-jenis pencobaan dan ujian itu bisa seperti ini. Tadi dikatakan godaan untuk berbuat dosa, ya. Sebelum benar-benar jadi dosa, ada sebuah godaan yang memikat, yang menarik, yang sangat-sangat menggoda kita, yang bisa menyeret seseorang jatuh untuk bisa berbuat dosa. Betul nggak? Halo? Ini kenyataan hidup. Betul? Bisa menyeret, bisa sangat menggoda.
Sebetulnya itu adalah ujian apa? Ujian keimanan kita. Apakah kita cenderung untuk berpegang kepada firman atau kita menyerah? Artinya ya sudah pasrah, kita kalah. Nah saudara, kalau kita menang, kita bisa mengatasi godaan untuk berbuat dosa itu, maka batu-batu itu akan pecah dan benih itu akan masuk dan berakar dan bertumbuh. Saudara tahu konsekuensi orang berdosa? Contohnya perasaan frustasi. Mau hidupnya benar tapi ternyata jatuh dalam dosa. Apa yang dia rasakan? Frustasi, kecewa, marah, rasa bersalah yang terus menerus. Saudara mungkin pernah merasakan, ya, itu konsekuensi daripada orang berdosa. Dan hal-hal ini, perasaan-perasaan ini berpotensi bisa meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Dalam masa pencobaan mereka murtad. Gak ada Tuhan-Tuhan lagi deh, gak ada gereja-gereja lagi, gak usah ikut doa lagi, gak usah. Hidup saya sudah hancur. Jadi menyerah kepada nasib. Itu orang berdosa. Sudah tahu konsekuensinya. Iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kalau dia sudah bisa merasuk seseorang untuk berbuat dosa, maka hatinya dipenuhi dengan banyak batu-batu. Ya, perasaan kecewa, perasaan bersalah, ya, frustasi dan sebagainya. Itu masa pencobaan waktu kita digoda untuk berbuat dosa. Jadi kita sekarang mesti berpikir, waktu kita digoda untuk berbuat dosa, kita pikir-pikir, akibatnya itu sangat buruk bagi kita. Waktu kita digoda, itu kegodaan itu sangat-sangat menggiurkan. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan akibatnya. Katakan amin. Nah, itu godaan untuk berbuat dosa, itu masa pencobaan. Masa pencobaan yang kedua apa? Masa pencobaan yang diakibatkan oleh keadaan hidup yang dialami. Itu juga masa pencobaan. Apa itu? Sakit penyakit, bencana, orang-orang yang jahat terhadap kita, ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, ataupun kemiskinan. Hidup saya kok gini amat ya? Sial melulu misalnya. Kita udah ngomong tuh sial melulu, akhirnya jadi sial melulu. Rugi melulu, akhirnya rugi melulu. Itu masa pencobaan, saudara. Masuk di dalam masa pencobaan. Semua itu memang bukan bentuk bujukan seperti godaan untuk berbuat dosa, ya. Tetapi menjadi sebuah ujian bagi seorang waktu mengalami itu masa pencobaan. Apakah kita masih tetap percaya kepada firman Tuhan dengan tetap memegang teguh percaya seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya, maka hal itu dipandang oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Pokoknya kekeh percaya Tuhan, sekali percaya tetap percaya. Atau kita juga jadi murtad. Sebab firman Tuhan berkata, dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, yang pertama itu godaan terhadap dosa, yang kedua itu adalah keadaan hidup kita yang mungkin tidak baik, itu masa pencobaan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Kita akan melihat bahwa masa pencobaan dapat menjadi sebuah ujian bagi kita. Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji ya, ia akan menerima apa? Mahkota. Kapan terima mahkotanya itu kapan? Waktu kita sudah menghadap Tuhan, Tuhan kasih mahkota. Jadi saudara mesti paham, keselamatan itu free, gratis, ya, tanpa usaha. Hanya kita harus mempertahankan, menjaga keselamatan kita. Tapi kalau mahkota itu harus kita usahakan. Bagaimana usaha kita untuk mendapatkan mahkota? Ini salah satunya, ya.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang bertahan loh. Yang tidak bertahan tidak berbahagia. Kalau yang bertahan dia bisa berbahagia karena nanti ada upahnya. Upahnya apa? Mahkota. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau Allah berjanji kira-kira mengingkari nggak? Tidak. Kalau Allah berjanji akan ada mahkota, pasti akan ada mahkota. Nah, ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri karena ia terseret dan dipikat olehnya. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi dosa yang tadi kita digoda oleh dosa, itulah yang mencobai kita. Keadaan hiduplah yang mencobai kita. Jadi sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang ada itu adalah merupakan ujian, katakan ujian. Ya. Iblis, dalam pihak iblis itu mau menghancurkan, tapi dalam pihaknya Tuhan, semua kesulitan hidup kita adalah merupakan sebuah ujian. Dan apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 13? Boleh dibuka, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya sebetulnya kita bisa menanganinya itu. Sebab firman Tuhan berkata itu biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya begini, waktu kita masuk dalam masa pencobaan, Tuhan hadir menyertai kita, katakan amin. Dia tidak membiarkan, dia setia dalam masa pencobaan yang kita sedang hadapi. Ya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan apa? Jalan keluar. Jadi selalu pasti ada pintu keluar, selalu ada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, katakan amin. Jadi waktu kita masuk dalam masa pencobaan, ingat Tuhan hadir beserta kita ketika kita masuk dalam masa pencobaan. Sebab dia setia dan adil dan dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, katakan amin. Oleh karena itu saudara, jenis hati yang kedua adalah orang yang masuk dalam masa pencobaan. Apakah setia kepada firman Tuhan atau dia malah kalah? Yang ketiga, Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah apa? Semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Nah, penjelasannya dalam ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya, jadi bertumbuh, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, rupanya selain benih, ada semak duri yang ikut bertumbuh pada ladang yang ditabur benih, sehingga kedua benih itu tumbuh bersama, benih firman maupun semak duri. Cerita ini mengingatkan kita di dalam perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 tentang perumpamaan lalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama. Waktu mau dipotong, Tuhan bilang jangan, biar mereka tumbuh bersama. Waktu tumbuh bersama nanti dilihat hasilnya. Ya. Nah, benih firman Tuhan yang ditabur sebenarnya bertumbuh dengan baik, ya. Sebab dikatakan dalam pertumbuhan selanjutnya bertumbuh dengan baik. Tetapi dalam waktu masa-masa pertumbuhan yang subur, terusik dengan pertumbuhan semak duri
yang menghimpit, yang semakin kuat, yang membuat pertumbuhan benih itu menjadi terhambat. Ini masalahnya, ya. Semak duri digambarkan sebagai kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kalau kita tanya, emang nggak boleh menikmati hidup? Boleh. Menikmati hidup boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau kita menikmati hidup dan kita lupa akan Tuhan. Itu yang tidak boleh. Saking nikmatnya tuh hidup kita terlena, saking banyaknya tuh berkat, kita lupa akan yang mencurahkan berkat. Kita lupa. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan soal kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup itu? Yang pertama adalah Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita buka. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4. Nah, kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap kita pasti pernah khawatir, pernah takut. Itu manusia sekali, manusiawi sekali. Itu wajar. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi firman Tuhan menasihatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalaupun kamu khawatir, firman Tuhan berkata, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam mana? Dalam doa. Waktu kita berdoa, artinya kita masih berharap sama Tuhan. Waktu kita berdoa, artinya kita masih percaya kepada Tuhan. Kecuali kalau kita berhenti berdoa, artinya kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Artinya kita boleh-boleh saja meminta apapun kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab Alkitab berkata, nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, tapi juga disertai dengan permohonan, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Aku sedang mengalami kesulitan, aku mohon pertolongan Tuhan. Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda inginkan? Nyatakan, firman Tuhan katakan. Jadi kekhawatiran tidak bisa dihilangkan dalam hidup manusia. Ketakutan itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa itu kita mengatasi kekhawatiran dan mengatasi ketakutan. Nyatakan. Kita kan punya Allah yang hidup, yang punya telinga bisa mendengar, yang punya tangan yang bisa menolong, yang punya hati, yang punya kasih. Nyatakan. Ketika kita dalam kesulitan apapun, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Berikan saya jalan keluar, berikan saya hikmat, berikan saya kekuatan, berikan saya damai sejahtera, berikan saya berkat. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Katakan amin. Jadi kita bisa mengatasi kekhawatiran. Yang kedua tentang kekayaan. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hidup perlu uang? Perlu. Uang itu seperti oli dalam mesin. Kalau nggak ada olinya, mesinnya rusak. Kita semua perlu uang, ya. Tapi jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang aja, pegang janji Tuhan ini. Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan aku, engkau tidak pernah membiarkan aku, engkau tidak pernah membiarkan aku kekurangan, engkau tidak pernah membiarkan aku meminta-minta, engkau tidak pernah membiarkan aku berhutang. Aku percaya ada berkat Tuhan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita, dicukupi menurut kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita pegang aja janji Tuhan, ya. Dan firman itu, dari firman ini kita belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Berapapun yang ada dalam diri kita, kita bersyukur. Katakan amin. Yang kedua, bahwa kekayaan dapat dipakai untuk menguji hati. Kembali lagi, hati kita diuji. Waktu kita kaya raya, kita lupa nggak sama Tuhan?
Waktu berkat itu berlimpah, kita lupa nggak kepada Sang Pemberi? Semua itu dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Betul? Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan. Makanya, saudara terkasih. Yang ketiga, tentang kenikmatan hidup. Apakah tidak boleh menikmati hidup? Boleh. Yang tidak boleh itu waktu kita menikmati hidup, kita lupa akan Tuhan. Kita terlena dengan semua kenikmatan hidup. Itu yang tidak boleh. Nah, saya mau bagikan ayat ini bagus sekali. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni. Ya, selanjutnya. Jauhkanlah daripadaku apa? Kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Katakan amin. Ya, jadi artinya semua yang kita butuhkan itu cukup. Jangan berikan kepadaku kemiskinan. Coba selanjutnya. Ayat selanjutnya. Oh ya, supaya kalau aku kenyang. Ayat 9 tadi. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Katakan amin. Doakan seperti ini. Jangan berikan aku kemiskinan Tuhan atau kekayaan. Supaya kalau aku kaya, jangan aku lupa sama Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya hidup kita yang kita perlukan cukup. Kita perlu apa? Kita berdoa, Tuhan cukupkan. Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kita sudah membahas 3 tanah, ya, pinggir jalan, batu-batu, dan semak duri. Yang terakhir kita lihat Lukas pasal yang ke-8 ayat 8. Lukas 8 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya Tuhan bilang, simak baik-baik. Nah, ayat 15. Ini artinya dari perumpamaan ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perhatikan, menyimpan firman di dalam mana? Dalam hati. Tapi hati yang seperti apa? Hati yang baik, bukan hati pinggir jalan, bukan hati yang batu-batu, bukan hati yang penuh semak duri, tapi hati yang baik. Tanah yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Setuju? Katakan amin. Kalau hatinya baik, tanahnya baik, pasti hasilnya baik. Nah, jenis ini tanahnya lunak, gembur, ya, bersih tanpa semak duri, bersih tanpa batu-batuan. Ya, benih yang jatuh dalam tanah seperti ini itu leluasa. Dia punya kenyamanan untuk tertanam, berakar, berkecambah, mendapatkan sinar matahari dan air yang baik, serta akhirnya berbuah. Memang saudara, menghasilkan buah itu tidak instan, perlu proses. Tidak mungkin tanaman ditanam langsung berbuah. Pasti ada waktunya dia untuk berbuah. Tetapi sebelum dia berbuah, tanaman itu harus dijaga, kebersihannya, pupuknya, airnya, sinar mataharinya, semua itu proses, saudara. Ya, jadi tidak instan. Setiap buah membutuhkan proses untuk bertumbuh. Ya, mulai dari benih, lalu masuk proses pertumbuhan dengan perawatan yang baik sampai dia berbuah. Jenis orang ini adalah orang yang memiliki hati yang baik dan jujur. Yaitu setelah mendengar firman Tuhan, ya, maka dia simpan dalam hati yang baik dengan cara memegang erat-erat firman yang diterimanya.
memegang erat-erat firman yang diterimanya. Lalu dia terus merenungkan firman itu dan mencernanya dalam hati dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai macam masa pencobaan, ya, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini yang disebut dengan tanah yang baik. Dia bisa memanage hatinya untuk supaya tidak tercemar oleh batu-batu, tidak tercemar oleh semak duri, tidak tercemar oleh kekayaan, tidak tercemar oleh kekhawatiran ataupun kenikmatan hidup. Artinya dia fokus kepada firman Tuhan dan dia pegang baik-baik. Sebab apa? Sebab kalau ada batu dalam hatinya, batunya pecah. Karena dia lebih fokus kepada firman. Kalau ada semak durinya tidak bisa menghimpit dia. Semak durinya berhenti mungkin bertumbuh karena tanahnya baik, ya. Sehingga orang ini bisa menang dalam segala kondisi. Katakan amin. Menang dalam segala kondisi. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, orang ini adalah orang yang jenis, orang yang punya hati yang menyerah kepada firman Tuhan, yaitu dibajak oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dapat bekerja untuk menguduskan dan menyucikan hidup dia. Jadi dia, apa kata firman, dia pegang, dia percaya, ya udah terserah, biar firman bekerja dalam hidupnya. Dia serahkan semuanya itu dalam kehendak firman Tuhan. Kalau ada batu, dia minta pertolongan Tuhan supaya batu ini bisa dipecahkan. Dan saya percaya apa yang dikatakan Yesaya 5 ayat 11, coba dibuka. Yesaya 5 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, kurang 1 5-nya. 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman Tuhan pernah gagal? Tidak akan pernah gagal. Dia melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dan akan berhasil. Jadi artinya waktu kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati yang baik, dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan baik, dan mengalahkan batu, mengalahkan semak duri, mengalahkan kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jadi jenis orang ini betul-betul menikmati firman Tuhan, hidup dalam ketekunan dan kesabaran. Nah, sekarang kita buka Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia apa? Berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara, 100, 60, 30 ini bukan sekedar angka. Ya, orang bilang 100 kali lipat tuh, waduh, banyak sekali ya. Jadi sempurna, bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tetapi memiliki arti rohani, yaitu tentang proses pertumbuhan rohani yang seseorang, khususnya hubungan dengan buah yang dihasilkan sesuai pertumbuhannya. Artinya begini, 100 kali lipat itu mencapai tingkat kedewasaan, iya. Karena 100 ulangan tuh kalau nggak ada yang salah tuh 100, betul ya? Kita sekolah dulu kalau ulangan betul semua itu 100. Jadi artinya 100 tuh kita asumsikan sebagai angka yang sempurna, tidak ada salah. Jadi orang yang bisa menghasilkan 100 kali lipat, dia sudah mencapai kepada tingkat kedewasaan rohani yang matang. Tetapi kalau bagaimana dengan 30 dan 60 kali lipat? Memang belum mencapai 100 kali lipat, namun yang penting tetap terus berbuah. Artinya gini, seorang dengan yang lain tentu berbeda kedewasaan rohaninya. Tapi yang penting kita sendiri itu
tetap berbuah, tetap berproses untuk bertumbuh. Itu yang penting. Jangan kita berhenti di 60 kali lipat, atau kita berhenti di 30 kali lipat. Udah cukuplah ke gereja seminggu sekali, cukuplah. Gak usah ikut cool. Udah cukup di gereja juga makan firman Tuhan. Kita perlu tingkatkan itu. Kalau ada sarana cool, ya kita ikut cool, karena di dalam cool itu kita bisa berbagi, bisa bersharing. Kalau di gereja itu kita cuma searah. Saya berkhotbah, saudara mendengar, setelah itu saudara pulang. Saudara punya masalah apa, saudara nggak bisa cerita. Tapi kalau di cool, ketika saudara berkumpul, saudara punya masalah, mau didoakan, mau diberikan support apapun, saudara bisa bicara dengan gembala coolnya, saudara bisa bicara dengan rekan cool. Saya lagi sedang punya masalah, saya mohon dukungan doa. Saudara pasti dilayani dengan baik. Jadi artinya semua daripada kita itu memang mengarahkan hidup kita kepada 100 kali lipat kedewasaan rohani yang matang. Tapi kan tidak semua orang itu langsung matang. Ke gereja 1 kali langsung jadi pendeta, begitu istilahnya. Pendeta aja banyak yang nggak sempurna kok. Jadi artinya 160 dan 30 itu mengalami proses pertumbuhan. Yang penting ada pertumbuhan. Yang penting ada proses, nggak mandek, saudara. Kalau saudara masih dalam hatinya masih iya nih, saya ini kayaknya masuk dalam kategori orang yang hatinya penuh semak duri, karena saya masih khawatir, ya, masih suka lupa sama Tuhan kalau udah nikmat hidupnya. Nggak apa-apa. Tapi hari ini ditegur sama Tuhan, ayo buang itu semak duri, kalahkan itu semak duri. Saudara, benih firman Tuhan yang setiap kita dengar itu bisa betul-betul berakar dalam hati kita dan mengalahkan semak duri dalam hidup kita, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bertumbuh ke arah 100 kali lipat. Katakan amin. Jadi kita jangan menghakimi orang. Setiap kita berproses untuk bertumbuh semakin seperti Kristus. Jadi setiap orang pasti punya hasil buah yang berbeda, punya kedewasaan rohani yang berbeda. Tetapi yang penting itu kita tetap berbuah dan kita tetap berproses menuju kedewasaan rohani yang matang. Katakan amin. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, firman itu penting nggak bagi hidup kita? Penting sekali. Penting, karena kita punya tubuh jasmani, punya tubuh rohani. Nah, tubuh rohani kita ini yang perlu diberikan makan benih firman Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi dikatakan benih itu apa? Firman Tuhan. Jadi benih itu apa? Benih itu ya Allah, tinggal dalam hati kita. Karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah itu tinggal dalam hati kita. Katakan amin. Jadi nomor 1 atau nomor 2 Tuhan dalam hati kita? Nomor 1. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Stop sampai sini dulu. Saudara, saya pernah merenungkan firman Tuhan begini. Firman Tuhan ini, wah enak ya, minta apa saja dapat. Tapi kalau kita bedah firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, firman yang disebut di sini dengan firman yang disebut di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama itu berbeda, saudara. Yohanes 1 ayat 1, firman yang disebut itu logos. Artinya seluruh Alkitab kita itu logos. Tapi firman yang disebut di sini adalah rema. Rema itu apa?
rema itu ibaratnya begini, waktu kita dalam kesulitan, tiba-tiba hati kita berbicara, jangan engkau takut. Kita cari ayatnya, oh ada, jangan engkau takut. Rema itu artinya firman Tuhan yang logos yang ada di dalam Alkitab saudara itu keluar dan terus masuk dalam hati saudara. Itu adalah suara Roh Kudus, katakan amin. Jadi artinya gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan suaraku, ya, perkataan Tuhan itu tinggal di dalam kamu, minta apa saja, itu artinya apa yang disetujui oleh perkataan Tuhan, apa yang dikonfirm oleh perkataan Tuhan, itu pasti akan terjadi, katakan amin. Jadi apa yang diminta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memberikan pengertian kepada kita ini seperti apa adanya, kita minta bulan aja, dikasih nggak? Minta apa saja, Tuhan saya minta bulan, harusnya dikasih kalau menurut ayat ini, betul nggak? Tapi kita harus lihat di dalam kata firmanku itu adalah rema yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Waktu setuju, sepakat kita dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih, katakan amin. Ya, jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu penting bagi hidup kita. Benih itu kalau kita terima firman Tuhan, terimalah dengan hati yang baik. Katakan sebelah kiri dan kanan, hatimu jadi baik. Amin. Waktu kita terima benih firman Tuhan, kalau hati kita baik, maka dia akan mengeluarkan buah yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita mulai mengkoreksi keadaan hati kita. Mungkin kita dalam keadaan hati yang berbatu-batu. Saya berharap tidak ada hati yang pinggir jalan. Hati pinggir jalan itu sudah kartu mati, tidak mau bertobat. Tapi siang hari ini kita mau bertobat. Walaupun mungkin hati kita masih ada semak duri, masih ada batu-batu, tapi Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk kita berubah, supaya mengubahkan hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, ubahkan hatiku, supaya aku punya hati yang baru, hati yang bisa menerima firman Tuhan dengan lembut, dan firman Tuhan itu mengerjakan apa yang diperintahkan dan pasti akan berhasil. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ujilah aku Tuhan, sorak aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu.
firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Kalau ada hati kami yang mungkin masih banyak batu-batu ataupun semak duri, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami supaya kami bisa memiliki hati yang baru, hati yang selalu siap untuk firman Tuhan, hati yang selalu siap apa yang diperkatakan oleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan, apapun Tuhan, pekerjaan, usaha, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang difirmankan Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima